إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأهل بيته رضوان الله أجمعين. شيء الليل هم الفاتحة. إلى حضرة سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وعن جميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء دشة إندونيسيا وفي جزيرة الجواب وخصوصا إلى رقيب يشمع الشهري وخصوصا إلى رقيب يصدق من وخصوصا إلى رقيب ولمن أمر في هذه القرية ونلجأ بذن شيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إلى حضرة أبينا آدم وأبينا حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والآل العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأعمامنا وأقربائنا وأصدقائنا ووالد مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إلى حضرة أبينا آدم وأبينا حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والآل العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأعمامنا وأقربائنا وأصدقائنا ووالد مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وخصوصا إلى روح واجب أجوري علي شدق الله واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وواسع مدخله وتقبل حسناته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة Bapak Ibu di Pulau Kistoyo Jemaah Biasa Berikan Sabun Sumari keluarga di Penusteri Berikan Sabun Sumari Stoyo Jalan Estri Akan Ngalati Kang Tibihkan Jalankan Kerimatan Ikan Badan Kalimat Sayyidu Sayyidu Fi Qubrihim Taqabbal Allah Amadahum Wa ghafara Dhunubahum Wa nawara Qabrahum Wa ja'il Qabrahum Radatan Min Riyadil Jinan Wa la taj'al Qabrahum Khufratan Min Khufari Niran Allahumma ighfir lahum Warhamhum Wa'afihim Wa'anhum Wa akrim nuzulahum Wa wasi madkhalahum Wa taqabbal hasanatihim Allahumma la tahrimna ajrahum Wa la taftina ba'dahum Wa ghfir lana wa lahum الفاتحة. Wakhusus untuk batang sedaya jemaah KSM keluarga pun sedaya berikan sama dengan taksiran dan gerak kita pun bagi kesehatan kesarasan kami jangan tibun angkat penyakit tibun angkat dosa-dosa tibun angkat derajat tibun bagi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan akhir tibun nabi ujian. Allahumma rabbana ziyani bil ba'sa shifaan shafi la shifaan ila shifaa wa shifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul fatiha. Khusus untuk batang setuju yang hadir di majelis menikah mungkin berbagai panjang umur yang barokah, kesehatan yang barokah, ilmu manfaat yang barokah, rezeki halal yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah berbagai sangat istiqomah yang pun tadi ibadah, sangat istiqomah yang pun ngapalakan Al-Quran, pun ngapalakan yang pun ngapalakan Al-Quran, pun ngapalakan yang pun ziarah Makkah Madinah, pun ngapalakan sayang sedaya musibah balak fitnah, mungkin kita sedaya bijak sangat husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, istighfar salam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi
زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين لرضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Ya benar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, bunyai ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan mengawali setiap pertemuan kita, karena tidak ada kata yang lebih pantas untuk diucapkan dari lisan kita selain rasa syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat bisa hidup di alam dunia. Nikmat yang kita dapatkan ini adalah nikmat yang diimpikan oleh orang-orang yang berada di alam kubur. Kalau jenengan tahu dan bisa berbicara dengan mereka, tapi sopo sakit ngomong-ngomong lagi, kalian yang membaca. Kalau saja bisa, kemudian mereka pasti akan mengucapkan mereka ingin hidup kembali untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Impian mereka itu adalah yang sudah kita terima saat ini. Ya. Hidup di dunia itu hanya sementara, tapi justru hidup yang singkat inilah penentu kehidupan kita kekal, yang nantinya kekal selama-lamanya di akhirat. Hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun sudah berkurang sekian lama tanpa amal ibadah yang maksimal. Tinggal berapa tahun lagi kita hidup, tidak ada yang tahu. Ini semuanya penentu yang akan menjadi hasil nanti ditentukan di hari akhir, di hari hisab. Apakah waktu yang singkat hidup di dunia ini bisa mengantarkan kita ke surga, ataukah justru mengantarkan kita ke neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dengan melakukan berbagai macam amal-amal soleh yang ditujukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini, mengawali aktivitas kita hari ini dengan cara belajar Al-Quran, mengharapkan ridha dari Allah. Dengan belajar menghafal ini, harapan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad yang memberikan kepada kita mukjizatnya berupa Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi lain yang mewariskan mukjizat kepada kaumnya selain Nabi Muhammad. Nah, kita sungguh sangat beruntung panjenengan semuanya saat ini sedang membawa mukjizat, yang semoga mukjizat ini nanti akan memberikan berbagai macam mukjizat dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik,
kita hari ini insya Allah akan melanjutkan hafalan kita. Tadi panjenengan semuanya sudah murajaah ayat 17 sampai terakhir ayat 22. Kita ya langsung kemauan berarti karena tadi sudah murajaah ayat 23 kita akan melanjutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dulu yadainya mulai ayat 21 ya. 21 apa kemarin? Ya ayyuhannas su'budu. Ya. Satu wahid ithnani tsalatsa. 21 ya ayyuhannas su'budu. 22 alladzi ja'ala. 23 wa in kuntum. 24 fa'illam. Ya baik. Ngaten nggih. Ya ayyuhannas su'budu, kemudian alladzi ja'ala, kemudian 23 wa in kuntum dan fa'illam. Seperti yang saya sampaikan dulu, 4 ayat ini tidak ada huruf depannya yang mirip-mirip, sehingga ini kita masukkan cara menghafalnya pada fahmil Quran. Baik, ayat 23 wa in kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan in jika kuntum kalian fi di dalam raibin keraguan. Raib kita tahu di ayat sebelumnya kan, dzalika kita pula raib. Ini raibin kenapa kasrah? Karena ada fi di depannya. Mimma dari apa yang nazzalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami. Faktu maka datangkanlah bi dengan suratin satu surat min dari mislihi semisalnya wad'u dan panggillah syuhada'akum penolong-penolong kalian min dari duni selain Allahi Allah in jika kuntum kalian sadiqin orang-orang yang benar. Ya, kita ulangi lagi ya. Ini tantangan dari Allah kepada orang-orang yang tidak yakin atau ragu dengan Al-Quran. Wa dan in jika kuntum kalian fi di dalam raibin keraguan min dari ma apa yang. Jadi mimma itu dari kata min dan ma, nunnya di situ hilang. Min kan mim dan nun nunnya hilang langsung gabung ke mim. Jadi mimma itu dari kata min dan ma, dari apa yang. Nazzalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami. Faktu maka datangkanlah bi dengan suratin surat min dari mislihi semisalnya wad'u dan panggillah atau serulah. Wad'u dari kata doa itu memanggil, menyeru, ya, meminta, ya. Mintalah syuhada'akum penolong-penolong kalian min dari duni selain Allahi Allah
kuntum jika kalian shadiqin orang-orang yang benar. Ya, siddiq, ya, shadiqin. Ini tantangan dari Allah. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan, ya, yang kami turunkan apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran yang kami turunkan ini diturunkan ala abadina, kepada Nabi Muhammad, yaitu hambaku. Di sini Allah ingin menjelaskan dua hal. Yang satu, yang diturunkan oleh Allah nazzalna, yaitu Al-Quran. Artinya adalah Al-Quran itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Nabi Muhammad seperti yang difitnahkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad, bukan wahyu dari Tuhan yang dikatakan seperti yang dikatakan Muhammad. Satu, Allah ingin menjelaskan di sini bahwa nazalna, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Yang kedua, Allah yang mengatakan ala abdina, hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Di sini Allah yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu abdi, abdun, hamba manusia biasa. Muhammad itu bukanlah Tuhan sebagaimana nabi yang lain, yaitu Nabi Isa, kemudian saking diagung-agungkannya akhirnya kemudian disembah, dianggap sebagai Tuhan. Allah yang menjelaskan di sini ala abadina, Nabi Muhammad itu adalah nabi, adalah rasul, dia adalah hambaku dan aku adalah zat yang menurunkan, nazzalna, menurunkan Al-Quran. Kalau kalian masih ragu saja, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah, tidak usah banyak-banyak, bisuratin, satu surat saja. Satu surat saja. Kalau kalian memang mampu, bikinlah satu surat persis seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mimithlihi, semisal, semirip, seumpama dengan Al-Quran. Kalau kalian bisa silakan. Kalau kalian tidak mampu, wada'u syuhada'akum, ya, panggillah, serulah, ajaklah para penolongmu untuk membantumu, ya. Penolong-penolongmu min dunillah. Kalian kan tidak percaya kepada Allah, maka carilah penolong selain Allah min dunillah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, ya. Jadi ini sudah tantangan dari Allah langsung, dan ternyata memang sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa menciptakan, membuat surat yang sama dengan Al-Quran yang isinya itu mengandung berbagai macam hikmah dan itu kemudian tidak saling bertentangan, bertentangan, ya. Bahkan di dalam kitab Injil sekalipun, Injil itu kan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ternyata Nabi Injil yang sekarang itu mereka mengistilahkan Bible, itu adalah kitab yang isinya bukan diciptakan oleh Allah, ya. Saya sendiri pernah baca dan ternyata isinya itu malah mirip seperti hadis sebenarnya. Jadi cerita dari seseorang yang menceritakan tentang kehidupan zaman Nabi Isa. Jadi isinya itu bukan wahyu dari Allah, sudah dirubah di berbagai macam. Dan nuwun sewu, berbeda sekali Islam yang jenengan tahu, mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas-ormas yang lain sebagainya. Itu misalnya mungkin yang ekstrim sekalipun, ada Syiah, ada Wahabi, ada LDII dan lain sebagainya. Seakan-akan Islam itu pecah-pecah seperti itu, tapi Qurannya tetap satu. Nggak ada kemudian Islam itu Qurannya berbeda, nggak ada. Tapi kalau di agama yang lain, di agama Nasrani, non sewu, meski mereka pecah-pecah, berbeda-beda, ya, ternyata Injilnya pun berbeda-beda. Ya, ada yang di situ namanya Injil Barnabas, itu mengatakan bahwa dijelaskan bahwa Isa itu adalah nabi, ya. Ini Injil Barnabas. Ada Injil yang lain, Injil yang berbeda-beda, punyanya Katolik dan Protestan dan sebagainya. Semuanya isinya berbeda-beda. Tapi Al-Quran ini adalah kitab yang betul-betul dia dari awal sampai akhir itu isinya tidak berubah sama sekali. Itu sebabnya
Kenapa kok panjenengan? Meskipun tidak paham maknanya, tapi hanya membaca saja, itu sudah mendapatkan pahala. Satu hurufnya berapa? 10. Mungkin jenengan pernah berpikir, kok iso ya? Quran ini kan diturunkan untuk menjadi petunjuk. Jadinya menjadi petunjuk kehidupan ini kan berarti kudu paham maknanya. Lah wong ora paham maknanya lho, kok oleh pahala? Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya, Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya ketika jenengan membacanya sesuai dengan teks aslinya. Kalau jenengan membaca terjemahannya, berubah nanti semuanya. Tapi tadi itu menyeru, memanggil, dan lain sebagainya. Tapi kalau aslinya itu kita baca, orang kemudian mendengar tahu, loh kok ngono suarane, aslinya tidak ngono. Nah, itu adalah tujuannya untuk menjaga. Nah itu. Jadi bahkan sejak di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada. Jangankan sekarang nih, sekarang kan banyak. Nih kemarin-kemarin ada kasus orang mengaku sebagai nabi, ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu sendiri beliau masih sugeng, ya. Itu ada seseorang yang juga mengaku sebagai nabi, ya. Kemudian juga setelah Nabi Muhammad wafat, ya, ada yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini mengaku-ngaku sebagai nabi. Pernah suatu ketika Amr bin As ini sahabat Nabi datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Dia tanya, apa yang diturunkan oleh Muhammad? Kemudian oleh Amr bin As dibacakan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr, pendek. Nah, kemudian dia mikir sebentar, terus kemudian dia mulai mengatakan, aku juga ada turun wahyu dari Tuhanku. Kemudian dia menjelaskan tentang bulu, ya. Yang dari isinya ada karuan. Terus dia punya lagi, dia melihat surat Al-Fil. Kemudian dia mengatakan Al-Fil, Malfil, Malfil, Wama adraka malfil. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang amat besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Itu lah podo karo kita semuanya, gitu. Zaman kecil kita, gitu. Gajah, binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Itu dibuat syair yang seakan-akan itu adalah wahyu ciptaan Tuhan. Jadi isinya tidak karu-karuan, tujuannya supaya seperti terlihat bersair, bernada, kata kemawon. Jadi tidak ada satupun yang sanggup membuat semisal dengan satu surat Al-Quran. Bahkan ketika menyeru, meminta, mengajak syuhada'akum min dunillah, ternyata tidak ada satupun sampai sekarang. Nah inilah namanya mukjizat. Mukjizat yang jenengan pegang ini sudah 1500 tahun. Bahkan nanti sampai hari kiamat dia tidak akan pernah berubah sama sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya, kata Allah. Bagaimana cara Allah menjaga? Melalui para penghafal Al-Quran. Pramila panjenengan semuanya sebagai penghafal Al-Quran ini adalah penjaga. Hafid itu penjaga. Kalau Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, akulah yang menjaga Al-Quran. Kami inna nahnu kan kami, bukan ana. Nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kami, pasti ada yang lain yang dilibatkan oleh Allah di sana. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan. Allah kemudian menugaskan siapa ketika menurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril penyampai wahyu. Jadi Allah menugaskan malaikat Jibril. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kemudian menjaganya. Allah melibatkan siapa? Panjenengan semuanya. Orang-orang yang menjaga, hafiz yang menjaga Al-Quran. Itu sebabnya kenapa para hafiz Quran disebut sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa panjenengan semua di sini. Okay? Jadi harus bersyukur. Kita semuanya mendapat mukjizat. Ini mukjizat yang luar biasa. 1500 tahun tidak berubah sama sekali. Padahal
Injil itu Nabi Isa ketika sudah tidak ada, kemudian lahirlah Nabi Muhammad, itu selisihnya kurang lebih 500 tahun. Nabi Muhammad itu ada yang tahu lahirnya tahun berapa? Masih ingat Maseinya? Coba 571, tanggalnya 20 April. Tahun 571 Masehi. Masehi itu kan berarti dimulai dari kelahiran Nabi Isa menurut orang Nasrani. Berarti 500 tahun sejak Nabi Isa itu dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad ini diutus. Berarti 500 tahun itu sudah berubah semuanya Injil. Ya. Nah, Al-Quran 1500 tahun tidak pernah berubah sama sekali. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca bersama-sama, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ambil nafas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Di sini banyak dengung ya. Wa in dengung, kun dengung, tapi tum tidak dengung. Tum fi, kemudian raibim dengung, mim dengung, kemudian tidak ada dengung lagi. Nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin dengung, mim dengung lagi, mithli. Ya, hati-hati pada terakhir mith pakai tha ya, bukan sin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Silakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Baik, saya penggal, silakan dilihat maknanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Silakan lihat maknanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Stop. Ya, sampai situ dulu. Silakan dibaca lagi sambil dilihat maknanya. Wahid ithnani tsalatsa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ya ala abdina. Lihat maknanya, ala abdina. Silakan dibaca mulai wa in kuntum. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Sekali lagi maknanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Baik, saya ingin sedikit memberikan penyempurnaan pada tajwid. Dulu sudah pernah saya sampaikan. Wa in kuntum, kuntum, nun ketemu tak, tak niku tebal nopo tipis? Tipis. Meskipun dia di dhammah, ya, dia memang tipis sebenarnya. Nah, nun itu ketemu dengan tak, dia menuju ke tipis, maka nunnya menjadi tipis. Kalau tebal itu kuntum, itu tebal. Kalau tipis kuntum. Kuntum. Wa in kuntum
raibim. Ngaten nggih. Baik, kita sempurnakan lagi. Wahid ithnani tsalatsa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Lagi sambil melihat maknanya. Sekali lagi maknanya. Baik, iya. Kita rangkai mulai wa in kuntum ambil nafas wahid ithnani tsalatsa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min lagi. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baik, ada dengung lagi kum min dun itu dengung ya. Jadi pada syuhada jangan terlalu panjang, cukup 2 ayunan. Syuhada akum, tidak perlu syuhada akum terlalu panjang ya. Kita lagi wad'u wahid ithnani tsalatsa. Wad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lagi sambil lihat mananya. Wad'u wahid ithnani tsalatsa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekali lagi lihat mananya. Kita rangkai wa in kuntum wahid ithnani tsalatsa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lagi fokus. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min Baik, sekali lagi fokus, setelah itu kita tutup. Wahid ithnani tsalatsa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
dari kutub mushafnya saya yakin sudah pada hafal ini, mudah sekali. Lebih mudah Al-Baqarah daripada surat Al-Haqqah ini. Baik. Kita baca, saya baca dulu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Itu dulu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Baik, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Sekali lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Baik, sambil diangan-angan. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibim, di dalam keraguan, mimma, dari apa yang nazzalna, kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Silakan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Baik. Fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, mim mithli, dari semisal itu. Fa'tu bisuratin mim mithli. Fa'tu bisuratin mim mithli. Lagi. Fa'tu bisuratin mim mithli. Iya, baik. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ambil nafas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Saya lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ambil nafas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Sekali lagi nafas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Baik. Wad'u syuhada'akum. Silakan. Wad'u syuhada'akum. Dan panggillah syuhada-syuhadamu. Wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum min dunillahi. Min, dari duni, selain Allah. Min dunillahi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi.
Mulai wad'u, silakan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lagi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, perhatikan saya rangkai sekarang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum Jadi pada kata mim mithli, li itu pendek. Jangan sampai dengan mim mithli. Nah itu nyeret nih, mim mithli. Baik, silakan kita ulangi lagi ya. Wa in kuntum wahid ithnani thalatha. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, sudah, silakan waktu 5 menit setoran berpasangan. Nah, kalau hari ini yang hari ini belum hafal betul, yang disetorkan yang ayat-ayat sebelumnya. Ya, silakan 5 menit.